Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam kajian singkat yang kelima bersama Ki Nejopati dengan tema kepedulian pada sesama berdasarkan surat Al-Ma'un. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yuraun wa yamna'unal ma'un. Surat ini memang cukup pendek dan ayat-ayatnya juga pendek-pendek. Surat ini diawali oleh sebuah pertanyaan. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ana ta weruh sira ing wong kang anggoroake ya wong ing agama. Tahukah kamu orang yang mendustakan pada agama? Jadi ini sebuah pertanyaan. Tahukah kamu pendusta agama? Siapa pendusta agama itu? Maka ayat selanjutnya menjelaskan. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Mongko utawi wong kang nggo anggoraken agama iku wong kang nulak anak yatim. Jadi orang-orang yang tidak punya kepedulian kepada anak yatim, itulah orang-orang yang dianggap sebagai pendusta agama. Jadi pendusta agama itu jelas berdasarkan ayat ini adalah, pertama itu adalah menolak, tidak peduli pada anak yatim. Lalu yang kedua, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Lan ora nganjurake menehi mangan ing atase wong miskin. Dan tidak menganjurkan pada dirinya itu untuk memberi makan pada orang miskin. Jadi ini jelas. Dari fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin, ini adalah persoalan-persoalan yang bersifat sosial, di mana mukmin muslim itu punya kewajiban untuk memiliki kepedulian sosial, memiliki kepekaan sosial. Karena dengan kepekaan itu, ini semua persoalan-persoalan itu dapat diatasi. Tapi kalau satu manusia dan manusia yang lain itu sudah tidak punya kepedulian, sudah hanya egonya, individualnya yang dikedepankan, nek aku karepku. Masa bodoh ambek wong liya. Nah ini yang tidak akan bisa membangun kebersamaan, yang tidak akan bisa memberikan suatu manfaat kepada pihak lain. Jadi mukmin muslim itu memang dianjurkan, bahkan diperintah untuk peduli pada anak yatim dan menganjurkan memberi makan pada orang miskin. Siapa yang menganjurkan memberi makan orang miskin? Ya dirinya sendiri. Bukan Pak Yai menganjurkan kepada saudara, bukan. Bukan saya menganjurkan kepada saudara, tetapi saya menganjurkan pada diri saya sendiri. Saudara juga gitu, menganjurkan pada diri saudara sendiri untuk punya kepedulian pada anak yatim dan menganjurkan memberi makan pada orang miskin. Nah inilah nilai-nilai sosial, nilai-nilai kepekaan yang dibangun oleh Islam, yang disampaikan oleh Al-Quran. Lalu bagaimana kalau
Ada orang yang tidak punya kepedulian. Ada mukmin, ada muslim, tapi yang tidak punya kepedulian kan ada itu. Orang mukmin, orang muslim, tapi tidak punya peduli kepada anak yatim, pada orang miskin, itu tidak punya peduli. Bagaimana itu? Nah, ini pertanyaannya di situ. Jawabannya, fawailul lil musallin. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Nah, ini jawabannya, posisinya di sini. Fawailul lil musallin. Mongko utawi neraka wel iku kanggo wong kang salat. Orang yang sholat ini pun ini diberikan neraka wel. Karena apa? Karena fawailul, fa-nya ini fa sababiyah. Moko neraka wel, maka neraka wel bagi orang yang sholat. Nah, penyebabnya apa? Orang yang sholat itu kok dikasih, disediakan neraka wel itu. Penyebabnya adalah tidak punya kepedulian pada anak yatim, tidak punya kepedulian pada orang miskin. Alladzina hum an sholatihim sahun. Nah, orang yang sholat tadi itu dari sholatnya itu sahun, lalai, lupa. Lupa mereka itu. Kalau mereka itu punya tanggung jawab sosial. Makanya manusia itu adalah sebagai insan pribadi dan juga insan sosial. Manusia itu. Nah, ini sangat diatur oleh Al-Quran. Sahun, lalai itu, lupa karena apa? Lupa karena itu. Tidak punya kepedulian pada orang miskin, tidak punya kepedulian pada anak yatim. Jadi bukan lalai, bukan lupa karena apa? Bukan. Lalai lupanya itu karena tidak punya peduli sosial. Nah, inilah yang sangat penting untuk dibangun di dalam masyarakat Muslim itu. Kalau kita melihat itu banyak sekali orang-orang itu, waduh, hidupnya itu cukup bagus. Tetangganya tidak makan, tidak tahu. Nah, di mana letak keislamannya? Di mana letak keimanannya? Ini langsung disapu oleh ayat ini. Dengan fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Jadi walaupun mereka itu sholat, dianggap lalai sholatnya itu. Alladzina hum yuraun. Kamu utawi wong sing sholat sahun iku padha ngetok-ngetokaken. Jadi orang yang sholatnya sahun itu adalah orang yang riya. Riya, ya, dinampak-nampakkan. Oh, kalau mau sholat dinampak-nampakkan ceritanya, wah, macam-macam. Agar supaya mereka mendapatkan predikat yang lebih bagus atau apa, biar dilem sama masyarakat. Kalau dulu itu ada cerita-cerita itu, anak-anak muda itu supaya pacaran itu bisa diterima oleh calon mertuanya, orang tuanya, wah, diketok-ketok no sholatnya. Kalau mau ke masjid lewat depan rumahnya. Nah, itu termasuk yuraun itu. Diperlihatkan, dinampak-nampakkan. Wayam naunal maun. Lan podo nyegah sesilian ing barang. Jadi misalnya dalam satu tetangga, ada tetangga yang misalnya membutuhkan, mau pinjem palu, nggak dikasih. Mau pinjem apa barang yang kecil-kecil aja, itu nggak dikasih.
Nah, ini dianggap sebagai orang-orang yang sholatnya sahun. Jadi orang yang sholat sahun itu ada 4 kriteria di dalam sosial kemasyarakatan, yang istilahnya itu hablum minannas, pergaulan diantara, pertalian diantara sama manusia. Itu ada 4, yaitu mencegah. Pertama itu adalah tidak punya peduli pada anak yatim, tidak menganjurkan dirinya memberi makan pada orang miskin, dan riya. Jadi riya itu satu penyakit, tidak punya keikhlasan. Kalau mau sholat ya sholat aja, sholat karena Allah, jangan karena yang macam-macam. Karena supaya dikatakan, wow Islami nemen, jangan. Nanti kalau sholat itu biar dikatakan khusyuk, takbir aja Allahu Akbar. Waduh. Jadi tidak usah dibuat-buat. Segala sesuatunya menghadapkan diri kepada Allah, bertakarrub kepada Allah, itu hanya penuh dengan keikhlasan. Nah, inilah yang dimaksudkan oleh fawailul lil musholin. Jadi intinya adalah untuk membentuk satu keikhlasan. Surat ini walaupun pendek, suratnya pendek, ayat-ayatnya juga pendek, tapi memiliki suatu dimensi yang cukup luas. Dimensinya dimensi vertikal dan horizontal. Karena fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun itu adalah dimensi vertikal, hablum minallah. Karena apa? Karena sholat itu adalah bentuk takarrub, bentuk daripada orang itu mendekatkan diri kepada Allah, menjalin hubungan kepada Allah. Hablum minallah, pertalian dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu di dalam membangun pertalian, di dalam melaksanakan suatu pertalian dengan Allah, itu harus didasarkan kepada keikhlasan. Dan ayat ini juga berdimensi horizontal, kemasyarakatan, yaitu hablum minannas. Kalau hablum minannas itu jelas, yaitu pendusta agama itu adalah orang-orang yang tidak peduli pada anak yatim, tidak menganjurkan dirinya memberi makan orang miskin, dan menampak-nampakkan. Kalau mau ibadah apapun itu dinampak-nampakkan. Dan mencegah kalau ada tetangga minjem apa itu tidak dikasih alias medit. Jadi orang medit itu juga indikasinya termasuk aro'aital ladzi yukadzibu biddin. Nah, oleh karena itu marilah kita sedapat mungkin, sekuat mungkin untuk bisa menjalankan apa yang diperintahkan oleh Al-Quran. Dan kita menjauhkan diri daripada mendustakan agama itu. Karena pendustaan terhadap agama itu dampaknya itu juga berdampak panjang. Dampaknya itu di akhirat, juga ada dampak di dunia. Oleh karena itu kembali lagi saya mengharapkan itu kita semua ini dapat benar-benar sebagai muslim, sebagai mukmin itu dapat menjalankan perintah-perintah Allah dan dapat mencegah apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya termasuk diri saya sendiri. Itu juga saya upayakan untuk bisa menjalankan dan mencegah apa yang dilarang. Sehingga kita sebagai manusia dapat memberikan manfaat kepada sesama, memberikan manfaat kepada manusia yang lain dengan sebaik-baiknya. Demikian apa yang dalam kajian singkat ini semoga dapat memberikan manfaat bagi kehidupan kita semua. Fattaqullaha mastata'tum billahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.